الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجاء، وهو الذي اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المجتبى المؤيد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم المآب. أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعراب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat mengajak jadi khatib dan kepada jemaah salat Jumat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Musnad Ahmad yang bunyinya: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Sebagai ulama berkata, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk panen. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim dan Ba. Ra adalah rahmatullah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jim adalah judullah, kemudahan dari Allah, dan Ba adalah birrullah, kebaikan dari Allah. Maksudnya, mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Maka dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah dan lain sebagainya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa monumental Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sharih, sangat jelas dan eksplisit. Disebutkan dalam Al-Quran sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Semua hal ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab seseorang dapat tersesat ketika hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikiran yang hanya membanggakan akalnya dan mengesampingkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih, karena Nabi adalah maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang tulis pengarang Simtud Duror, Habib Ali Al-Habsyi, malaikat tidak menghilangkan kotoran di hati Nabi, tetapi agar hati yang suci menjadi semakin suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya terlebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Karenanya apabila kita sholat harus dimulai dari pakaian, tempat, dan hati yang suci. Khusyuk hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap bulan ini. Lalu, amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain amal kesunahan berpuasa, pada bulan Rajab ini juga merupakan momentum yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Latiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melara. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Yang kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan itu lagi. Ketiga syarat tersebut harus dilaksanakan agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan maksiatan, selalu beruntung mendapatkan ridha dan kemampuan serta kesempatan untuk melaksanakan amal soleh dan mendapat pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه